Assalamualaikum, welcome to my channel Catatan Mimi. Hai guys, jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku akan review dan menceritakan ya bagaimana produk dari eSport ini atau iSport by Cocolate ya. Oke, seperti ini ya untuk penampilannya. Ini tasnya panjangnya kurang lebih 70 cm. Ini kan keramik, aku yang coklat ini 50 cm kan, kesini kurang lebih 20 cm ya. Kurang lebih panjang tasnya itu sendiri 70 cm. Dan bahannya ini tebal, jadi anti air juga, jadi kayak bahan nilon gitu, cuman ini yang tebal banget ya. Ada garis tepiannya, ini juga nggak bakal cepat sobek ya. Ini tasnya juga bisa digendong guys, ada tentengannya di sini. Di sini ada tali tentengannya. Dan juga di sini ada dua buah apa ya namanya, backpack gitu loh. Jadi bisa di backpack ke belakang, bisa digendong ya, bisa digendong ke belakang ini kalau mau berpergian. Nah, oke. Ini compact, tebal banget ya, bisa ditaruh di depan motor itu ya. Di depan motor ini muat teman-teman. Nah, ini dalam kondisi terlipat ya. Nah, untuk melipatnya sendiri saat tertutup seperti ini tuh bagian roda moncong depannya. Ini moncong depannya, satu roda di depan, kan dia 3 roda gitu kan modelnya ya. Nah, yang bagian moncong depannya itu, yang roda depan itu posisinya di sini. Yang ada tulisan iSportnya ini di sini naroknya ya. Jadi dibalikin dulu posisinya, dibalikin. Terus di yang roda depannya di sini. Nah, yang dua ini roda belakang ini. Rodanya sih sama ukurannya. Cuman untuk untuk posisi tidurannya saat masukin tas, yang roda satunya di depan itu yang ini, yang dua di belakang yang sebelah sini ya. Jadi kalau kebalik itu dia nggak bakal bisa masuk tasnya. Oke, aku akan buka dulu. Oke, bukanya dari sini ya. Jadi cuma ada satu sleting, satu arah doang ya, ada 2 arah. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh. Jadi si roda satu ini yang di depan itu posisinya ada tulisan iSportnya. Nih, tuh iSport. Nah, roda satunya di sini. Nah, terus buka. Nah, ini yang roda 2-nya nih yang di belakangnya. Tuh. Jadi dia rodanya model double ya. Jadi setiap sisi kan ada 3 sisi roda. Setiap sisi itu double rodanya atau 2 roda. Oke, kita keluarin dulu ya. Oke, ini udah paham ya tentang tasnya ya. Nah, ini untuk model stollernya seperti ini saat terlipat. Nah, seperti ini. Untuk pembukanya gampang aja. Taruh dulu aja ke lantai ya. Pegang posisi handle-nya. Ini. Nah, si yang di tengah ini ya. Yang di tengah ini roda. Nah, kita buka aja pengaitnya di sini ya. Yang pas banget, pengaitnya itu pas banget di posisi ini. Si roda ini. Si roda yang satu. Oke, ini dipas di bawahnya sini, kita buka. Set. Udah, terus kita tahan pakai kaki. Terus kita dorong ke belakang. Nah, sampai bunyi klik gitu ya, pas ke belakang. Untuk handle-nya bisa dipendek aja seperti ini atau mau ditinggiin bisa. Sampainya klik ya. Nah, untuk topinya juga bisa dipakai ataupun di kebelakangin lagi. Nah, seperti ini. Jadi sampai ngeklik semua ya kalau kita membuka bagian shoulder ini. Oh iya, untuk bahannya kita bahas bahannya. Bahannya itu semacam kayak nilon gitu ya. Jadi anti air dia ini, anti air. Nah, terus untuk yang ori ya, yang ori itu udah pasti di sininya ini tuh nggak bakal bisa ngelupas. Ininya tuh kayak tebal gitu ya, si logonya ini.
Ya di sini juga ada logo ya. Jadi kayak emboss gitu guys. Jadi emboss kayak bisa timbul lah. Nah ini bisa diraba gitu emboss. Nah untuk bahannya sendiri ini tebal dari kayak nilon gitu, anti air. Dan ini ada busanya di kanan dan kiri yang lumayan tebal. Jadi kayak empuk gitu, tebal. Untuk busanya sendiri, nah jadi kayak di tengahnya sendiri tuh kayak ada kardus gitu. Cuma bukan kardus ya, saya nggak tahu bahannya apa. Jadi bahannya itu kayak semacam dus gitu, tebal, kayak lapisan tebal gitu lah, tapi bukan kardus ya. Nah ini kanan kirinya busa. Di sini juga busa. Ini juga busa nih, ada busa tipisnya gitulah, yang nggak tebel banget sih kalau yang di sini. Nah di sininya juga untuk apa namanya nih, pengunciannya itu tebel banget, klik gitu bunyi kan ya. Jadi kenceng banget, kenceng, bukanya juga gampang. Nah ini bisa dikecilin, dibesarin, ini juga bisa dibuka ya. Nah untuk pencuciannya gampang aja kalau kalian nggak bisa laundry di tempat umum ya, atau tempat tukang laundry lah. Nah ini tuh bisa kalian cuci sendiri. Kalau aku langsung aja nyucinya, langsung aja di sini, tak perlu dicopot-copot. Sebenarnya bisa dicopot ya. Kalau dicopot cuman agak ribet ya teman-teman. Nah ini ribet banget soal mencopotnya tuh di sini nih. Jadi ini ditarik dulu, ini kan ada dimasukin ke tiang ininya ya. Ini dilepas dulu dan juga ada pengunciannya. Ini bisa dilepas gini nih tuh, dibuka, tutup, ada kancingnya lah. Nah selain ada kancing, kalau mau nyuci kita butuh obeng juga karena ada bautannya di sini. Di bawah sini ada bautannya. Kalau nggak salah kanan kiri itu 6 bautan jumlahnya. Nah karena aku ribet nggak mau baut-baut, jadi aku kalau nyuci tinggal disikat aja sih, tanpa ngerusak si ininya sih. Ini udah berapa kali nyuci ya, jadi setiap pergi itu selalu udahannya aku selalu cuci. Nah ini nggak sama sekali nggak jadi apa tuh namanya, nggak bulukan lah, maksudnya nggak ngelupas ataupun nggak kan ada tuh kalau yang dicuci terus tuh jadi kayak jamuran gitu dalamnya ya. Ini nggak jamuran sih, jadi lapisannya itu yang tebelnya ini nggak jamuran. Nah jadi nggak perlu ribet-ribet copot-copot iniannya lagi. Dan untuk pengeringannya pun cuma ngandeli matahari doang, itu udah cepet kering, dalam 1 hari udah kering ya. Nah ini tebel, jadi bahannya itu tebel. Untuk besinya sendiri ini kayak semacam ini ya, bahannya itu kayak aluminium alloy gitu, tapi kualitasnya yang tebel ini teman-teman. Jadi ini kokoh, jadi nggak ringkih gitu ya. Jadi saat kita klek, kalau kita ngebuka kan klek, ngeklik semua gitu ya, itu tuh mantap gitulah, nggak ringkih, nggak tipis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah untuk bahannya sendiri anti slip ya, bahannya untuk rodanya sendiri tuh anti slip tuh. Jadi kayak ada bergerigi gitu, dan ini anti slip. Ini juga muternya 360 derajat dan ada pengunciannya. Di sini yang merah untuk ngunci, yang biru untuk jalan, untuk ngebuka kuncian atau buka rem. Kanan kiri ya kunciannya. Seperti itu sih guys. Jadi itulah positifnya. Nah kalau untuk minusnya pasti ada ya. Setiap produk pasti ada positif, ada minusnya. Minusnya sendiri kalau menurut aku ya, ini bisa digunakan hanya untuk bayi umur 1 tahun ke atas. Jadi untuk yang 6 bulan sampai 1 tahun itu kayaknya kurang. Jadi ini untuk 1 tahun ke atas atau 1,5 tahun ke atas lah. Karena pengalamanku menggunakan ini untuk bayi 6 bulan sampai 1,5 tahun gitu, itu kurang pas ya duduknya. Karena ini tuh kayak duduk banget, walaupun ini agak miring sekitar 45 derajat lah ya kemiringannya.
Nah seperti ini kan, nggak nyender banget, nggak duduk banget gitu. Jadi posisinya seperti ini. Tapi kalau anak 6 bulan sampai 1,5 tahun atas tuh, kalau kita dudukin lama terus kita dorong gitu ya, kita dorong, ini tuh kayak melorot gitu si anaknya itu. Jadi minusnya itu kalau si anak bayi yang 6 bulan sampai 1,5 tahun yang belum bisa duduk dengan sempurna, ataupun nggak bisa menggerakkan badannya, ataupun belum bisa menopang badannya atau mengorganisir badannya ketika stroller dibawa gitu ya, itu si bayi tuh bakal melorot. Jadi itu minusnya sih menurut aku. Jadi ini cocoknya untuk anak usia 2 tahunan sih menurut aku, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah kalau untuk 5 tahun sendiri sepertinya, atau BB 15 kilo ke atas kayaknya kurang juga ya. Ini klaimnya sih bisa kuat sampai 15 kg. Cuman kalau menurut aku ini kuat banget sampai 20 kg kalau anak gemuk gitu ya. Nah, kalau yang udah besar, udah tinggi itu nggak muat. Kenapa nggak muat? Karena ini pendek, strollernya pendek. Jadi dari sini ke lantai itu jaraknya, dari bawah stroller ini ke lantai cuma 30 cm. Jadi stroller ini pendek. Jadi walaupun misalkan anaknya kurus, umur 5 tahun, 6 tahun kurus, itu bisa pakai ini. Cuman kan karena anak 5 tahun 6 tahun itu tubuhnya udah tinggi, itu nggak bakal bisa karena mentok ke bawah, kakinya kan panjang. Jadi nggak nyaman si anaknya. Nah jadi ini kalau menurut aku cocoknya untuk anak 2 tahun, 3 tahun, paling mentok 4 tahun. Untuk kekuatan badannya sih atau berat badannya sih sampai 20 kilo sih cukup kayaknya sih. Soalnya anakku yang gemuk itu naik sini itu masih bisa kedorong, cuma karena tinggi kan yang nggak bisa ya. Jadi untuk anak gemuk ini masih cocok sampai 20 kg, walaupun klaimnya sampai 15 kg aja. Nah ini untuk kekuatan sendiri kokoh banget dan nggak ringkih. Tapi ya minusnya tadi ya, untuk anak kecil atau anak yang masih baby banget sampai kurang dari 2 tahun itu masih melorot. Kalau duduk itu kurang sempurna, jadi melorot gitu ya. Jadi di sininya itu kayak punggungnya itu nggak nempel ke si body strollernya ini, jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi mesti diganjal sama bantal kecil di sini. Jadi suka melorot si babynya kalau mau duduk di sini. Jadi dia tuh nggak tegak banget, nggak bisa tiduran, dan ini nggak bisa di-adjust ya, nggak bisa di-adjust atau nggak bisa diatur kemiringannya. Nah seperti itu ya. Jadi untuk positif dan minusnya udah tahu ya teman-teman. Untuk bahan emang juara untuk bahan ya. Tapi untuk posisi usia anak itu kayaknya bisa dipastikan dulu untuk usia anak berapa mau pakai stroller ini gitu. Kalau menurut aku sih ya 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun, dan BB sampai 20 kg itu masih cukup. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya bisa di kolom komentar ya, atau saling sharing di kolom komentar tentang stroller iSport dari Cocolet ini. Oke, aku akan jelasin cara menutupnya dan memasukkan kembali ke dalam tas. Yang pertama yang di sini nih, yang di kedua tangan ini dipencet sambil didorong ke bawah. Seperti ini caranya, dipencet ya, dipencet ke bawah, pencet ke bawah. Dan yang di tengah ini, penguncian yang di tengah ini ditarik ke atas ya. Nih, ini ditarik ke atas. Tuh, ditarik ke atas gitu ya. Nah, kalau udah diputar ke depan. Nah, diputar ke depan dulu. Terus kita injek bagian ininya, bagian si roda tengahnya ya. Penumpuan kakinya kita injak sambil kita dorong ke depan, digoyang-goyangnya sambil dorong ke depan. Digoyangin ya sambil turun ke depan. Udah deh, sudah ya. Terus kita bawa ininya di sini ya, di roda belakang. Jadi tentengannya ada di roda belakang. Ini tasnya. Ingat yang saya kasih tahu tadi ya, yang ada tulisan iSportnya itu yang bagian roda tengahnya, yang roda 1 itu yang ini ya. Roda yang ini tuh yang ada tulisan iSportnya. Kita taruh dulu di lantai. Nih si roda tengah yang ini yang ada tulisan iSportnya, kita masukin. Kalau kebalik nggak bisa masuk ya teman-teman, jadi harus sesuai instruksi. Nah, ini jadi yang ada roda 1 yang ada tulisan iSportnya, langsung aja kita
resleting. Ada tentengannya di sini dan bisa digendong. Nih contoh saat menggendong. Jadi bisa digendong ya. Oke, sudah jelas ya teman-teman ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar ataupun kita saling sharing dan berbagi informasi. Tunggu komennya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Thank you.